Listrik jadi barang mewah bagi warga Kampung Bagedor. Tidak jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, terdapat sebuah kampung, Kampung Bagedor namanya. Di sini tidak ada jaringan listrik yang resmi dipasang oleh pemerintah. Sebagai daerah penyangga Jakarta, kampung yang terletak di Desa Jaya Sakti, Kabupaten Bekasi ini hanya berjarak sekitar 60 km dari ibu kota. Namun bagi warga Kampung Bagedor, listrik sulit didapat, bahkan dinikmati. Menolak diam, warga pun berusaha mandiri. Pada awal tahun 2000, warga memutuskan bergotong royong, berinisiatif membeli kabel, menyambungnya pada tiang listrik di desa tetangga. Kabel disambung ke puluhan rumah sebagai sumber listrik dengan daya yang sangat terbatas. Dari tiang di Desa Harapan Jaya inilah, kabel dibentang sampai ke Desa Jaya Sakti, Kampung Bagedor. Tanpa meteran, tanpa tagihan. Rumah Saadi adalah rumah paling ujung yang tersambung kabel ini. Listrik yang mengalir ke rumahnya hanya cukup untuk menyalakan 1 atau 2 lampu LED, berdaya 3-5 watt saja. Daya ini akan terus berkurang pada malam hari, saat semua rumah berebut saling mendahului menyalakan lampu. Sebagian warga bahkan membiarkan lampunya menyala sepanjang hari agar kebagian arus listrik. Untuk mengisi ulang baterai ponsel saja, Saadih bahkan harus berjalan 1 km, menumpang listrik di desa tetangga. Semata agar anaknya bisa ikut sekolah daring dan menikmati hiburan seadanya dari layar ponsel. Proposal, Pak. Ya udah dari pemerintahan Awaludin lah sampai sekarang. Mungkin KTP saya, kakak saya juga bertumpuk di sana, sampai sekarang belum ada reaksi sama sekali buat tiang gitu. Nah, di rumah Bapak ini ada berapa dipakai untuk apa listriknya? Ya hanya penerangan aja, Pak. Kondisinya? Ya itulah. Bentar terang, terang, redup begitu, jadi kayak bola-bolaan mainan gitu. Listrik ini memang tidak resmi. Sebagian bahkan menganggapnya mencuri listrik negara. Tapi hal ini terpaksa dilakukan warga karena permohonan untuk jaringan listrik resmi tidak pernah terwujud. Pihak desa bisa memaklumi upaya warga. Apalagi listrik adalah unsur vital dalam kehidupan modern. Tidak hanya untuk penerangan, pendidikan, kesejahteraan, juga akses informasi. Tanpa listrik yang layak, warga Kampung Bagedor bahkan baru mengetahui informasi pandemi COVID-19 pada pertengahan April melalui sosialisasi aparat desa. Kemarin terakhir itu kami mengajukan ke pihak PLN Babelan karena ini induknya di Babelan dan mereka sudah respon dan sudah menentukan titik-titik tiang itu. Namun yang jadi kendala ini warga ini harus mempasang baru. Nah itu yang jadi kendala warga ini, ya jangankan untuk pasang baru, untuk biaya hidup sehari-hari aja udah repot nih gitu. Namun mimpi dan doa warga Kampung Bagedor ini seperti langsung terjawab. Setelah warga mengunggah foto tim CNN Indonesia ke media sosial saat meliput kondisi kampung ini, muncul reaksi dari PLN Kabupaten Bekasi. Itu kan acara liputan di Bagedor kan saya unggah di Facebook. Ceritalah tentang darurat listrik di situ. Kemudian ada temen tuh, alhamdulillahnya qadarullah ya, kerja di PLN cabang Kabupaten Bekasi. Dia merespon. Sehari setelah saya unggah di Facebook, dia langsung ke TKP, cek lokasi. Kata dia, loh saya baru tahu ini, Pak, katanya. Duh terima kasih apa yang udah dikasih tahu, walaupun lewat Facebook. Aduh jadi malu saya, katanya. Sekurangnya 50 tiang listrik beton datang hanya berselang 3 hari setelahnya atau pada 23 Oktober 2020. Penantian warga akan sambungan listrik pun hampir berakhir. Tingkat elektrifikasi di Indonesia masih belum 100%. Namun demikian, perkembangan elektrifikasi nasional diklaim terus berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir oleh perusahaan listrik negara. Selaku operator listrik nasional, PLN mencatat elektrifikasi nasional telah mencapai angka 99% lebih pada 2020. Kami terus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi demi mewujudkan energi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan jaringan listrik melalui program listrik desa terus kami dorong. Kami juga memanfaatkan potensi energi lokal setempat untuk menghadirkan listrik di daerah-daerah terpencil.
Dengan batu bara sebagai energi dominan listrik, jelas tidak mudah dan tidak murah mengantarkan listrik ke jutaan rumah penduduk di penjuru tanah air. Sejak dieksploitasi dari tambang, batu bara didistribusikan ke pembangkit di Pulau Jawa, Bali, maupun pulau lainnya. Diubah menjadi energi listrik dengan potensi residu yang tinggi. Listrik mengalir melalui ratusan ribu kilometer kabel yang harus dibentang dari tiang ke tiang hingga sampai ke rumah konsumen. Alur ini sebenarnya bisa dipangkas jika Indonesia memilih energi baru dan terbarukan. Apalagi Indonesia memiliki potensi sumber energi matahari, air, gelombang dan angin yang melimpah, serta tentu saja dekat. Yogi Tujuliarto, Sony Sulistiono, Bekasi, Jawa Barat.